Shalom. Sekali lagi salam kebahagiaan. Saudara, betapa Tuhan ingin kita bahagia. Hari-hari ini penuh sekali dengan roh kesakitan. Saya melihat film yang baru muncul, Thunderbolt. Saudara, dan semua tentang kesakitan. Apapun yang dialami oleh para tokohnya. Saudara, mereka menghadapi dengan kesakitan. Mereka menghadapi dengan kekecewaan. Mereka menghadapi dengan luka yang luar biasa. Dan saya tahu seluruh dunia sedang dihantam dengan roh kesakitan. Tapi dalam keadaan seperti itulah saya mau anak-anak Tuhan memiliki sikap yang berbeda. Anak-anak Tuhan memiliki kebahagiaan, sukacita. Dan memiliki open heaven. Di mana hubungan kita dengan Tuhan begitu dekat, begitu intim. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang ingin memberikan apapun yang kau inginkan. Tapi pasti harus yang baik. Jangan sampai yang dia berikan justru akhirnya mencelakai dan membuat kita jauh dari Tuhan. Sekali lagi saya melihat dan saya belajar dari Alkitab. Bahwa ketika seseorang punya open heaven, maka hidupnya akan berbeda. Mari kita belajar dari Yakub. Ketika mengejar yang ilahi, ketika dia berani berjalan dengan Tuhan, maka Yakub memiliki hidup yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini keturunannya Israel termasuk negara yang paling pandai. Negara yang menghasilkan Nobel terbesar. Negara yang ditakuti begitu banyak walaupun dia sangat kecil. Negara yang berdampak. Saudara, mari kita baca Kejadian 25:30-33. Kata Esau kepada Yakub, berikan aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Tetapi Yakub berkata, jualah dahulu hak kesulunganmu. Esau berkata, sebentar lagi aku mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Saudara, Yakub hari itu adalah anak nomor 2. Dan berapa banyak orang berkata, ya sudah toh itu nasib, itu sesuatu yang tidak bisa dirubah. Dan berapa banyak dalam hidup saudara tanpa saudara sadar berpikir saudara miskin dan itu nasib. Saudara sakit dan itu nasib. Ada yang berpikir saya bodoh dan itu nasib. Tetapi Yakub punya cara berpikir yang berbeda. Dia tidak berkata bahwa itu nasib. Dia berkata bahkan lahir sebagai anak nomor 2. Dia masih yakin dia bisa merubah dan dia bisa mendapat hak kesulungan. Saudara, tetapi apa sih hak kesulungan? Itu cuma sekedar berkat. Tetapi apa yang membuat Yakub menginginkan? Ada Tuhan di situ. Ada berkat Tuhan, artinya ada anugerah. Artinya ada keberhasilan. Artinya ada kesuksesan. Artinya ada kebahagiaan. Saudara, dia mengejar Tuhan, bukan mengejar berkatnya. Dia mengejar si pemberi, yaitu Tuhan. Dia mengejar sesuatu yang beyond, di atas dari yang kelihatan. Dan hari itu ketika dia menangkap sebuah kesempatan. Ketika Esau lapar dan dia menawarkan makanan, dia berkata sumpah dulu. Dan lihat Esau. Saudara, Esau ini anak paling dewasa. Anak sulung dari keluarga yang paling kaya satu negeri. Saudara, bayangkan Esau ini pemburu yang gagah perkasa. Saudara, istrinya 2 hari itu ya. Saudara, dia bahagia, punya segalanya, segalanya. Dan dia berkata apa? Sebentar lagi aku mati. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak menghargai kehidupan? Bagaimana mungkin ada seorang yang begitu bahagia dan dia tetap ingin mati? Dan dia merasa hidupnya biasa-biasa aja, membosankan. Mungkin buat dia hidupnya cukup menyakitkan. Karena dia harus ini dan itu sebagai tanggung jawabnya anak sulung. Dan pikirannya kepada kematian. Ini roh kesakitan. Saya bertemu seorang anak orang kaya, berhasil, sukses. Dia S2 punya restoran. Tapi ketika orang tuanya bercerai, dia membenci semua wanita dan dia berkata dia mau mati. Saya bertemu dengan seseorang. Dia sukses, kaya raya, rumahnya di Pondok Indah, bayangkan. Ketemu saya dan berkata setiap hari yang saya rasakan saya pengen mati. Hati-hati dengan roh kesakitan.
yang membuat semua hidupmu berubah. Saudara berkata, seperti apa kerja roh kesakitan? Kalau saudara ingat pada waktu zaman saya kecil, saudara, itu ada kacamata warna-warni. Biasanya dipakai oleh anak-anak kecil. Dan ketika kita pakai kacamata biru, maka semua jadi biru. Saudara, ketika kita pakai kacamata kuning, semua jadi kuning, saudara. Dan kita tertawa-tawa dan kita berpikir, wow, bagus. Tapi itu pernah dipraktekkan dan dipakai. Hari itu seluruh Eropa mengalami kekeringan yang tidak normal, panas. Dan semua rumput tidak bisa menjadi hijau. Semua rumput menjadi kuning. Dan anehnya, domba dan sapi tidak mau makan, saudara. Mereka tidak mau melihat rumput yang kering, yang warnanya kekuning-kuningan. Mereka tidak mau makan. Akhirnya, saudara, maka para peternak itu mempunyai ide memakaikan sapinya dan dombanya kacamata hijau. Saudara, dan ketika dipakai kacamata itu, anehnya mereka makan dengan lahap. Semua rumput yang harusnya warnanya sudah kekeringan. Apa artinya? Sebenarnya bahwa seringkali ada sesuatu yang membuat cara pandang kita itu berubah. Dan ketika cara pandang kita diliputi dengan kesakitan, apapun sakit. Tidak dikasih hadiah sakit, disapa katanya sakit karena diperhatikan, diawasi. Tidak diperhatikan sakit, katanya saudara ya, saya tidak dianggap. Tapi kalau saudara punya kacamata yang berbeda seperti Yakub, kacamata yang berkata, saya akan memegang kendali. Saya mengejar Tuhan. Dan ketika aku mengejar Tuhan, apapun di tanganku akan berhasil. Aku akan menjadi besar. Bersama Tuhan aku akan lebih dari pemenang. Saudara akan melihat ketika orang tidak menyapa, saudara berkata, ini waktunya. Saya dipercaya, saya gaspol. Ketika orang menyapa, saudara berkata, betapa banyak orang mengasihiku. Ketika saudara dididik, dipentak, saudara berkata, wow, berarti pemimpin saya punya ekspektasi tinggi dan saya akan menjadi orang besar. Tapi ketika saudara diajar dengan lembut, berarti saya punya seorang pemimpin yang sangat sabar. Tergantung caramu melihat. Saudara, dan kita tahu ujungnya. Ketika Yakub sungguh-sungguh berdoa dan mendapatkan hak kesulungan lewat ayahnya, apapun yang dia buat berhasil. Dan hari ini dia menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa pilihan, sampai Mesias diturunkan lewat keturunan Yakub. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Apapun yang ada hari ini kau hadapi, jangan membiarkan hidupmu menjadi sakit. Saudara, saya punya banyak alasan untuk menjadi sakit. Ketika saya usia 3 tahun, saya melihat ayah saya jatuh dan dia mencium pembantu. Saudara, hari itu saya berkata, harusnya ayah saya mencium ibu saya, bukan mencium pembantu. Ada yang salah. Tapi saya tidak berani bilang apa-apa, saya cuma bisa menangis. Tapi pada saat saya menangis, saya berteriak, Tuhan, Tuhan. Entah bagaimana saya berteriak, Tuhan, Tuhan, di saat saya menangis. Dan tiba-tiba saya mendengar di hati saya bergema. Setiap orang punya kelemahan. Justru untuk itulah engkau ada. Untuk berdoa untuk ayahmu. Sejak hari itu sampai hari beliau meninggal, saya berdoa untuk beliau. Saya punya hubungan yang sangat indah dengan ayah saya. Dan Tuhan menjawab doa saya. Walaupun cukup lama, sekitar 10 tahun. Dan ayah saya tidak pernah lagi jatuh dalam perzinahan. Ayah saya dari seorang dokter menjadi seorang hamba Tuhan. Ayah saya melayani Tuhan dan menjadi berkat begitu rupa. Seringkali saya berkata, saya bersyukur saya mendapat ayah yang sangat luar biasa. Tapi seandainya hari itu saya membiarkan hidup saya dikuasai oleh kepahitan. Seandainya hari itu mata saya berubah. Dan mata saya berkata, ayah saya adalah seorang yang jahat. Seorang yang menyakiti keluarga. Dan saya putus hubungan dengan dia. Maka saya tidak akan pernah memiliki kebahagiaan seperti ini. Memiliki ayah. Cucu saya memiliki buyut. Anak saya memiliki opa. Yang melayani Tuhan. Yang mencintai Tuhan.
yang menjadi berkat buat jutaan orang. Sekali lagi, matamu, caramu, reaksimu menentukan apakah open heaven ataukah hidupmu tertutup selamanya. Tuhan Yesus memberkati.